Hai adik-adik semua, jumpa lagi dengan Kak Yudi J. Gustianto. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat ya. Adik-adik, hari ini kita akan mempelajari SBDP SD kelas 5 tema 1 subtema 1. Matan pelajaran hari ini adalah SBDP dengan materi gambar cerita. Adik-adik sudah siap belajar ya? Nah, perhatikan cerita bergambar di bawah ini. Menurutmu, apa fungsi gambar pada cerita tersebut? Fungsi gambar pada cerita tersebut adalah untuk memperjelas isi cerita. Nah, gambar cerita atau sering disebut dengan gambar ilustrasi banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gambar cerita atau ilustrasi adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Gambar ilustrasi dapat dibuat dalam bentuk foto, gambar tangan, atau lukisan. Beberapa gambar ilustrasi yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah buku komik, buku cerita, buku pelajaran, majalah, poster, dan sebagainya. Selain itu, fungsi dari gambar ilustrasi adalah memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, menarik perhatian, menambah nilai artistik atau keindahan, dan sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Sekarang kita akan memahami pembuatan gambar ilustrasi dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita harus menentukan ide. Ide gambar ilustrasi dapat ditentukan berdasarkan isi cerita atau teks. Berdasarkan ide tersebut, kita dapat menentukan jenis gambar yang akan dibuat, tokoh dalam gambar, dan suasana gambar. Selanjutnya, yang kedua adalah menentukan media. Sebelum membuat gambar ilustrasi, kita perlu menentukan media gambarnya terlebih dahulu. Media gambar ilustrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu media alas gambar dan media pewarna. Media gambar terdiri dari kertas, kanvas, kain, kaca, dan komputer. Selain itu, media pewarna gambar terdiri dari pensil, pensil warna, krayon, cat air, dan cat minyak. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan membuat sketsa. Setelah ide dan media gambar ditentukan, kita dapat mulai membuat sketsa. Sketsa adalah gambar sederhana berupa garis-garis yang menggambarkan keadaan objek gambar. Garis-garis pada sketsa sebaiknya dibuat tipis-tipis, sehingga mudah untuk dihapus apabila ada perubahan. Selanjutnya, yang terakhir adalah mewarnai gambar. Tahap terakhir dari pembuatan gambar ilustrasi adalah tahap pewarnaan. Pewarnaan dapat dilakukan dengan mengikuti warna objek yang sebenarnya, misalnya daun berwarna hijau dan langit berwarna biru.
Namun, pewarnaan juga dapat dilakukan sesuai dengan imajinasi kita masing-masing. Pewarnaan dengan imajinasi biasanya dilakukan pada gambar ilustrasi untuk cerita fiksi atau hayalan. Selanjutnya, kita akan memahami bentuk-bentuk gambar ilustrasi. Yang pertama adalah komik. Komik berasal dari kata komik yang memiliki arti lucu atau jenaka. Komik merupakan karya seni yang menggunakan rangkaian gambar tidak bergerak yang penyusunnya membentuk sebuah jalinan cerita. Yang kedua ada cover. Cover merupakan kulit atau sampul pada buku atau majalah. Gambar cover memuat atau mewakili isi buku sehingga terlihat menarik. Selanjutnya, yang ketiga ada majalah atau surat kabar. Pada bagian sebelum atau sesudah tulisan biasanya terdapat gambar. Nah, gambar tersebut sering disebut vignette atau gambar pengisi halaman kosong pada majalah atau surat kabar yang memiliki fungsi menghias. Selanjutnya, yang keempat ada cerita. Ada cergam, cerpen, dan lain-lain. Suatu karya cerita biasanya dilengkapi dengan ilustrasi cerita. Gambar ilustrasi cerita ini mewakili cerita yang terkandung di dalamnya. Sebuah cerita akan tampak menarik apabila disertai dengan ilustrasi yang menggambarkan isi cerita. Dan yang terakhir ada poster dan brosur. Poster dan brosur juga sering disertai gambar cerita agar menarik. Petunjuk cara penggunaan barang pun sering dilengkapi dengan gambar cerita untuk membantu pengguna menggunakannya. Itulah bentuk-bentuk dari gambar ilustrasi. Sekarang kita akan memahami corak gambar ilustrasi. Yang pertama ada realis. Realis adalah corak gambar ilustrasi yang dibuat sesuai dengan keadaan objek gambar yang sebenarnya, baik proporsi maupun anatominya. Tujuan pembuatan gambar realis adalah sebagai gambaran tentang keadaan suatu objek yang sesungguhnya. Yang kedua ada karikatur. Karikatur adalah corak gambar ilustrasi yang dibuat dengan melebih-lebihkan. Tujuan pembuatan gambar karikatur adalah sebagai kritikan atau sindiran terhadap seseorang atau suatu masalah. Yang ketiga ada kartun. Kartun adalah corak gambar ilustrasi yang berisi humor. Tujuan pembuatan gambar kartun adalah sebagai hiburan. Yang keempat ada dekoratif. Dekoratif adalah corak gambar ilustrasi yang dibuat dengan mengubah bentuk objek yang ada di alam tanpa meninggalkan ciri khasnya. Tujuan pembuatan gambar dekoratif adalah sebagai hiasan, khususnya di dalam rumah. Baik, sekian dulu ya materi pembelajaran kali ini. Untuk materi berikutnya, kita lanjutkan pada video pembelajaran selanjutnya. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang disampaikan ya. Akhir kata, kakak ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.